Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Baruhang tu Jehovah, baruhang tu debatan, baruhang tu Jehovah, baruhang tu debatan. Selamat pagi Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang pada hari ini mendengar firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 8 Juni 1926. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kau menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami boleh siap mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, biarlah kami mengerti apa yang terdapat dalam firman ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nats firman Tuhan untuk renungan pagi pada pagi hari ini diambil dari Lukas 15 ayat 10 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Tema dari renungan kita adalah sukacita di surga. Pernahkah kita membayangkan betapa berharganya kita di mata Allah? Dalam rangkaian perumpamaan di Lukas 15, Yesus menceritakan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Melalui ayat 10 ini, Tuhan ingin menegaskan satu kebenaran yang luar biasa. Pertobatan seseorang bukan sekedar peristiwa duniawi, melainkan peristiwa sorgawi. Seringkali kita berpikir bahwa pertobatan adalah usaha manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, ayat ini menunjukkan perspektif yang lebih dalam. Ketika seseorang memutuskan untuk berbalik dari jalan yang salah dan datang kepada Allah, ada perayaan besar di surga. Malaikat-malaikat akan bersukacita. Mengapa ada sukacita yang begitu besar? Yang pertama, bagi Allah, satu jiwa yang hilang jauh lebih berharga daripada harta apapun di dunia ini. Ia tidak ingin satupun dari miliknya hilang. Yang kedua, karena kasih yang menemukan. Pertobatan terjadi karena inisiatif Allah yang mencari. Kita bersukacita karena Allah telah berhasil menemukan kembali anaknya yang sempat tersesat dalam dosa. Sudahkah kita hari ini bersyukur atas kasih karunia pertobatan yang kita terima setiap hari? Dan sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memiliki hati seperti Bapa yang tidak menghakimi mereka yang sedang tersesat, melainkan mendoakan dan merangkul mereka agar mereka pun dapat mengalami sukacita di sorga karena pertobatan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita tutup renungan kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa berharganya jiwa kami di mata-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah lelah mencari kami saat kami tersesat oleh dosa dan duniawi. Berkatilah pekerjaan kami, studi kami dan pelayanan kami, sehingga kami boleh berjalan bersama-Mu sepanjang hari ini. Amin. Yesus maringan dia.
Sonang doa dung tu Jesus Allah, dung Jesus maringan dia. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.